Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana dengan semua itu kita harapkan bahwa ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat dunia dan akhirat, sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang bahagia dan beruntung. Kita mulai halaman 15. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min husni 'ishrati ar-rajuli lil mar'ati an yumazihaha wa yuda'ibaha. Fa inna fil muda'abati tatyiban liqalbiha wa irahatan li nafsiha wa jabran li khatiriha. Wa inna fiha tansyitaha ilal amali anna raghabatin fi irda'i zawji wa hubbin lahu. Termasuk pergaulan yang bagus bagi seorang laki-laki kepada perempuan, an yumazihaha, untuk bercanda dengan mereka, wa yuda'ibaha, dan merayunya. Jadi seorang suami itu hendaknya dia bisa bercanda kepada istrinya, bergurau lah istilahnya, kemudian juga merayu, karena secara fitrahnya bahwa seorang istri itu suka jika dirayu oleh suaminya. Tentunya yang boleh merayu ini hanya suaminya ya. Fa inna fil muda'abati tatyiban liqalbiha, karena di dalam rayuan sang suami pada istrinya itu bisa membuat hatinya tatyib, ya, membuat hatinya itu senang, membuat hatinya itu bahagia. Wa irahatan li nafsiha, dan menenangkan jiwanya. Karena perempuan itu secara fitrahnya tidak mau kepada laki-laki yang kasar, laki-laki yang tidak mempunyai perasaan. Wajabran li khatiriha, dan penghibur laranya. Jadi ketika seorang suami merayu istrinya, maka hati-hatinya yang dahulunya sudah sumpak ya, penuh dengan keresahan dan kegalauan, menjadi terhibur. Wa inna fiha tansyitaha ilal amali anna raghabatin fi irda'iz zawji wa hubbin lahu. Dan sesungguhnya di dalam al-muda'abah, di dalam rayuan sang suami kepada istri itu bisa memberikan semangat, bisa mengupgrade semangat sang istri untuk terus bekerja, untuk terus beramal, meraih keridhaan sang suami, yaitu berusaha mendapatkan kerelaan sang suami, wa hubbin lahu, dan berusaha membuat suaminya semakin cinta. Jadi berusaha terus bagaimana caranya agar suami itu semakin cinta pada dirinya. Makanya kunci daripada itu semua adalah dengan bercanda, bergurau, kemudian juga merayunya seperti yang telah disebutkan tadi. Apakah hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah pernah bergurau dengan istrinya dengan gurauan yang tidak mengurangi harkat dan martabatnya tentunya. Beliau pernah juga bagaimana bercanda dengan istrinya, kemudian bagaimana merayu istrinya, dan lain-lainnya. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'an nisa'i mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq. Rasulullah itu yamzahu ma'an nisa, yaitu beliau bergurau, bercanda bersama istrinya,
mutanazzilan ila darajati uqulihinna, dengan memposisikan dirinya kepada sesuai dengan akal mereka. Jadi beliau memposisikan dirinya sesuai dengan akal yang dapat dijangkau oleh istrinya itu. Fil amali wal khuluqi, di dalam amal perbuatan dan juga akhlak, sikapnya. Jadi beliau bergurau tapi sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Contoh, di sini ada hadis riwayat Abu Daud, wan Nasa'i dan Ibnu Majah min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bisanadin sahih. Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana beliau adalah istri dari Rasulullah dengan sanad yang sahih. Annahu alaihi salatu wassalam kana yusabikuha fil adwi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak lomba lari dan ternyata beliau yusabikuha, menang fil adwi, di dalam lomba lari itu tadi. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah dan kelompok yang menemani Rasulullah untuk berangkat ekspedisi peperangan atau perjalanan. Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan pada para sahabat, kelompok sahabat yang lain untuk berangkat duluan, sehingga akhirnya Rasulullah dan Aisyah ada di belakang. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan, ayo kita sekarang lomba lari. Lalu akhirnya beliau lomba dan ternyata beliau dikalahkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi sini fasabaqathu yauman wa sabaqaha fi ba'dil ayyam. Jadi pernah suatu ketika Aisyah itu menang melawan Rasulullah lomba larinya. Karena di saat itu Aisyah masih relatif orangnya masih relatif kecil, kemudian juga masih agak kurusan gitu. Kemudian wasabaqaha fi ba'dil ayyam, dan ternyata di kesempatan berikutnya, setelah beberapa tahun berikutnya, beliau melakukan lomba lari dengan Aisyah. Namun ternyata yang menang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kemudian Rasulullah bersabda dengan nada bercanda kepada istrinya dan merayu. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi bitilka. Kemenangan ini disebabkan itu, karena kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dalam perlombaan bersama istrinya Aisyah, karena Aisyah saat itu sudah agak gemukan. Beda dengan tahun yang sebelumnya di mana beliau masih agak kurusan. Makanya beliau menang melawan Rasulullah di tahun sebelumnya. Tapi sekarang Rasulullah yang menang karena Sayyidah Aisyah sudah agak gemukan. Beda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini Rasulullah menggambarkan, mencontohkan kepada kita bagaimana menghadapi seorang istri. Jadi bergurau, bercanda, itu adalah hal biasa. Akan tapi perlu diingat, bergurau dan bercanda itu jangan sampai menurunkan martabat sang suami. Bercanda sampai kelewatan sehingga suaminya dianggap orang biasa karena saking seringnya bercanda, saking seringnya bergurau dengan sang istrinya. Itu juga tidak boleh. Jadi di sini kita juga harus menjaga wibawa seorang suami, walaupun nanti suatu ketika juga harus membuat istri kita itu senang dengan rayuan kita, senang dengan candaan kita. Wa fi ma rawahul Hasan ibnu Sufyan fi musnadihi, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan ibnu Sufyan di dalam musnadnya, an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nasi ma'a nisaihi. Beliau adalah paling riangnya, paling bahagianya manusia ma'anisaihi, bersama para istrinya. Jadi beliau sangat riang ketika bersama istrinya. Beliau tidak menampakkan muka cemberut, tidak menampakkan muka yang pemarah, tidak menampakkan muka-muka yang tidak disukai. Jadi kita memang memang hal yang agak sulit ya, ketika kita apalagi terlalu menjaga image, terlalu menjaga jaim kayak gitu. Itu memang agak sulit. Akan tetapi ketika kita berusaha karena istri itu kan tidak bukan berarti dia adalah anak buah kita atau dia adalah pembantu kita. Tidak, dia akan hidup bersama kita untuk selamanya. Bahkan kalau sampai nanti di akhirat, ya nanti kita juga akan berkumpul juga.
ketika kita sudah dimasukkan oleh Allah ke surganya, ya kita akan berkumpul lagi. Makanya sebisa mungkin kita membuat hati mereka itu senang, bahagia, riang, dan gembira ketika bersama kita. Wa akhraja Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Paling sempurnanya kaum mukminin imannya, paling sempurnanya iman kaum mukminin adalah ahsanuhum khuluqan, sebaik-baiknya akhlak mereka. Jadi ketika seorang mukmin mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka dia adalah seorang mukmin yang paling sempurna. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian daripada umatku, yaitu adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga mereka, kepada istri mereka. Hadza, dan beginilah, wa husnun niyyati fil muda'abati matlubun. Niat yang baik di dalam merayu istri, di dalam bercanda kepada istri, itu sangat dituntut. Jadi kalaupun kita ingin membuat bercanda dengan istri, merayu seorang istri, maka nanti niatnya juga harus diperbaiki. Artinya kita melakukan hal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Kemudian kita juga jabran li khatiriha, menghibur hatinya, kemudian wa irahatan li nafsiha, ya, menenangkan jiwanya. Jadi niatnya harus baik, niat-niat seperti yang tadi disebutkan. Wa fihi thawabun kabir, di dalam hal ini ada pahala yang begitu besar. Jadi ketika kepada orang lain saja idkhalus surur, menyenangkan hati mereka, mendapatkan pahala yang begitu besar, lalu bagaimana kepada istri kita sendiri, di mana kita hidup serumah, hidup seatap, dan sebagainya? Apakah kemudian Allah tidak akan memberikan pahala yang sangat besar, bahkan lebih besar dari itu semuanya? Wa alaihi idza mazaha an yasduqa wa la yakdzib. Wajib bagi sang suami ketika bergurau atau bercanda, ya, guyon lah istilahnya kepada istrinya, dia tetap harus menjaga batasan kejujuran tanpa harus berdusta. Jadi bergurau iya, akan tapi tetap harus dalam kejujuran. Wa an yakuna mu'tadilan, dan hendaknya dia itu adil. Apalagi ketika dia mempunyai lebih dari satu istri, maka dia harus adil. Kalau istri pertama guyonnya sedemikian, tapi kalau istri yang kedua dia lebih riang, tapi kalau istri tidak begitu riang. Nah, ini kan tidak adil namanya. Jadi harus adil, ya. Enggaknya Rasulullah juga seperti itu kepada 9 istrinya. Beliau itu baik kepada Sayyidah Aisyah, kepada Zainab, kemudian kepada istri-istri yang lain. Beliau sama, porsinya itu sama. Walaupun nanti ukuran hati itu lain. Jadi beliau secara zahirnya sama seperti itu. Nah, ukuran hati beda nantinya. Bagaimana beliau kecintaannya kepada Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau telah meninggal, tetap saja beliau hatinya tidak bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau sangat mengunggunkan Sayyidah Aisyah di dalam hatinya kepada istri-istri yang lain. Beliau sangat mencintai Sayyidah Aisyah melebihi istri-istri yang lainnya. Akan tapi secara amalnya beliau, secara pembagian, secara pergaulan itu sama persis, tidak ada bedanya. Fala yazidu ila an tajdari alaihi, maka hendaknya pergurauan itu, bercanda itu tidak sampai melebihi, ya, tidak sampai melebihi batas, ya, keberanian seorang istri pada suaminya. Jadi ketika kita bergurau, bercanda, jangan sampai bercanda itu, ya, gurauan itu, candaan itu menjadi sebab keberanian sang istri kepada suami, kepada kita. Nah, apabila hal itu terjadi, tentunya kita tidak akan mempunyai harga diri lagi, tidak akan mempunyai wibawa lagi, tidak bisa jaim lagi di hadapan sang istri. Kenapa? Karena bercandanya sudah keterlaluan. Fa inna dzalika yufsidu khuluqaha. Selain itu nanti akan mengurangi wibawa kita. Hal itu juga fa inna dzalika yufsidu khuluqaha,
itu akan merusak akhlak sang istri. Dia sudah tidak mempunyai akhlak kepada sang suami. Dia sudah tidak akan menghargainya lagi. Perintah-perintah suaminya sudah tidak akan dihiraukan lagi. Kenapa? Karena sang suami sudah bergurau terlalu kepada sang istri. Wa yuzilu haibatahu min galbiha, dan akan menghilangkan wibawa sang suami dari hati sang istri. Jadi wibawanya sudah nggak ada. Oleh karenanya bercanda itu memang betul perlu ya, bergurau itu betul ya, kemudian memang perlu, akan tetapi tidak setiap waktu, tidak setiap hari, tidak setiap saat. Kenapa? Agar kemudian harga dirinya itu tidak hilang disebabkan terlalu seringnya bergurau itu. Baik, kita lanjutkan. Wa min husni isyratil mar'ati lirrajuli an la tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bihi. Dan termasuk kebaikan bergaulnya ya, termasuk kebaikan bergaulnya seorang istri kepada suami. Kalau tadi seorang suami kepada istri, sekarang seorang istri kepada suami, adalah an la tuhammila zawjaha, tidak membebankan suaminya ma la taqata lahu bihi, kepada sesuatu yang tidak dimampui oleh sang suami. Ketika suami tidak mampu, maka sang istri hendaknya tidak memberatkan. Ya, ketika istrinya misalkan minta perhiasan ini, itu, gelang, kalung, cincin, emas, dan sebagainya, akan tetapi suaminya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Kalau sekarang mungkin istrinya minta handphone yang paling bagus, atau minta mobil yang paling mahal, padahal suaminya tidak mampu. Nah, ini merupakan akhlak yang tidak baik. Seharusnya apa? Sang istri mempertimbangkan kemampuan sang suami. Ketika sang suami tidak mampu membelikannya iPhone yang kelas tinggi, maka hendaknya dia minta yang biasa saja. Kalau sekiranya sang suami tidak mampu untuk membelikan mobil yang mahalnya sekian, maka dia yang biasa saja. Jadi hendaknya sang istri itu menjadi istri yang cerdas, mempertimbangkan langkah-langkah atau permintaan-permintaan kepada suaminya, sehingga suaminya tidak merasa terbebani. Ya jelas memang suami itu harus menanggung beban, tapi memikul beban yang tidak dia mampu untuk melaksanakannya, itu tidak boleh dilakukan oleh sang istri, membebankan sesuatu di luar kemampuannya. Wala tatluba minhu ma yazidu 'alal hajah, dan hendaklah tidak minta sang istri itu kepada suami sesuatu yang melebihi kebutuhannya. Jadi kadang seseorang itu ada yang membutuhkan, ada yang menginginkan. Jadi sudah jelas kulkasnya ada, akan tapi dia ingin yang lebih bagus. Sudah jelas sepedanya ada, akan tetapi dia ingin, bukan butuh, ingin yang lebih bagus lagi. Sudah jelas HP-nya ada dan mencukupi, akan tapi dia ingin yang lebih bagus. Lah ini yang tidak diperbolehkan. Padahal ketika kita ya, baik seorang suami ataupun istri menggunakan sesuatu, itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau kita menuruti keinginan, maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Kalau seorang istri hanya mengikuti keinginannya, melebihi apa yang dia butuhkan, maka mal-mal yang ada, pasar-pasar yang ada, tidak akan membuatnya puas untuk belanja. Seperti itu. Wahada fil ma'na i'anatun li zawjiha 'alal iktisad. Ini maksudnya adalah membantu suaminya agar irit. Karena kita tahu ketika seseorang hanya mengikuti keinginannya saja, maka boros itu akan menjadi hal yang biasa. Ketika seorang hanya mengikuti keinginannya, boros itu akan menjadi hal yang biasa. Beda dengan orang yang mempertimbangkan kebutuhan, bukan mempertimbangkan keinginan. Innal qana'ata tu'ammirul buyut. Sesungguhnya menerima apa adanya, tidak selalu merasa kurang, tapi selalu merasa dipenuhi oleh Allah apa yang dibutuhkan, itu tu'ammirul buyut, bisa meramaikan rumah, bisa meramaikan kondisi keluarga. Yang penting qanaah, menerima apa adanya dan selalu bersyukur. Wa tuqiul ulfah, dan dapat mendatangkan cinta kasih antara suami dan istri. Wa innal jash'a wat tam'a yud'ifanil mahabbah, dan sesungguhnya serakah
rakus, itu bisa melemahkan cinta antara suami dan istri. Ketika suaminya itu rakus, ketika istrinya itu toma atau serakah, maka kedua-duanya ini akan saling mencakar. Karena apa? Karena keduanya itu sudah merasa tidak puas. Suami merasa tidak puas atas pelayanan istri, istri merasa tidak puas atas apa yang diberikan oleh sang suami. Sehingga apa? Akhir-akhirnya keduanya akan berpisah, hancur, dan berantakan. Dan yang menjadi korban siapa akhirnya? Yaitu anak-anaknya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wa ya'tiyani bil karaha, dan dapat mendatangkan kebencian. Jadi serakah, toma, merasa kurang terus saja, maka itu akan bisa mendatangkan kehancuran. Wa ma ahsanal mar'atal qani'ata, betapa bagusnya, betapa bahagianya wanita yang merasa cukup, merasa qanaah. Dzatal khuluqil karim, wanita yang mempunyai akhlak yang bagus. Al hasanatit tasarrufi fi qalilir rizqi, di mana dia bagus di dalam membelanjakan hartanya ketika hartanya sedikit. Dia juga pintar untuk mengelola hartanya ketika hartanya sedikit. Liyakfiyaha wa zawjaha wa auladahuma, untuk mencukupi dirinya, suaminya, dan anak-anaknya. Wa 'alal mar'ati an targhaba 'anil kasabil haram, dan wajib bagi seorang perempuan untuk membenci perbuatan haram, untuk membenci penghasilan yang haram. Seperti misalkan riba, maka istri harus memperingatkan suaminya terkait masalah riba, atau memperingatkan suaminya terkait dia mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Dia harus benar-benar tidak suka, harus benar-benar benci. Lima fihi minal halaki wad damar, karena di dalamnya ada kehancuran dan keruntuhan. Fakullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi, maka setiap daging yang tumbuh dikarenakan makanan haram, maka neraka lebih pantas untuk dia tempati. Jadi kalau makanan yang diasupkan oleh sang suami pada istrinya, seperti misalkan uang riba, hasil daripada pinjaman kepada sang abang, ya, kemudian diberikan kepada istri dan anaknya, tentunya mereka akan tumbuh dengan makanan-makanan yang haram, uang-uang riba yang haram. Tentunya fannaru awla bihi, neraka lebih pantas bagi orang yang melakukan ini. Waqad kana nisa'us salafi taqulul wahidatu minhunna li zawjiha aw abiha, dan sungguh perempuan-perempuan terdahulu, wanita-wanita salaf, ya, itu mengatakan kepada suaminya atau kepada ayahnya, apa katanya? Iyyaka wa kasbal haram, takutlah engkau melakukan pekerjaan yang haram, pekerjaan yang kotor. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-durri, kami sabar untuk menahan rasa lapar dan bahaya karena lapar itu tadi. Kami sabar. Wala nasbiru 'alan nar, tapi kami tidak sabar menghadapi siksaan Allah di neraka. Kami tidak sabar untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Biarlah kami lapar di dunia, asalkan apa yang kami makan itu halal, daripada kami merasa kenyang, merasa enak, merasa tenang, tapi makanan itu haram, sehingga nanti akhirnya di neraka dihancurkan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal ini kita bisa belajar bahwa perbuatan yang haram itu, uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram itu tidak akan mendatangkan berkah. Justru akan membuat keluarga itu hancur, akan membuat keluarga itu kacau balau. Ketenangan sudah tidak ada lagi di dalam keluarga itu. Rasa cinta kasih yang ikhlas, yang betul, ya, cinta kasih yang betul bukan karena nafsu, itu sudah tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, yang dihasilkan oleh suaminya adalah makanan-makanan yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah kita telah mempelajari sedikit dari kitab
Adabul Islam fi Nizamil Usra. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.